Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampuh Asmita Wulansari Daeng Liwang, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi dari teori ekonomi, yaitu teori klasik Adam Smith dan pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Pina Aliana dengan NPM 23034007. Saya Nia Ramadhani Handu dengan NPM 23034006. Saya Fujia dengan NPM 23034038. Saya Ari Lalu dengan NPM 23034032. A few moments later. Teori klasik Adam Smith. Adam Smith adalah salah satu pendiri ekonomi klasik, sebuah teori ekonomi yang memutuskan perhatian pada peran pasar dan persaingan dalam mengatur produksi dan alokasi sumber daya. Secara efisien, teori ekonomi klasik menjadi dasar pemikiran ekonomi modern dan menjadi landasan bagi pengembangan teori ekonomi lainnya. Ekonomi klasik merujuk pada teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Inggris. Teori-teori klasik membentuk dasar pemikiran ekonomi modern dan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi hingga saat ini. A. Perkembangan pemikiran Adam Smith 1729 sampai dengan 1790. Adam Smith 1729 sampai 1790 tidak bisa dipungkiri lagi adalah tokoh primer menurut aliran ekonomi yang kemudian dikenal menjadi pendiri aliran klasik. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith dianggap mazhab klasik karena gagasan-gagasan yang ditulis sebetulnya telah banyak dibahas dan dibicarakan oleh para ahli-ahli ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya, seperti paham-paham individualisme yang tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme, yang dikembangkan pertama kali oleh Epicurus dalam masa Yunani kuno. B. Hakikat manusia serakah. Mendeleev menganggap sifat rakus manusia yang lebih mementingkan diri sendiri ini akan memberikan dampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat untuk menghindari dampak negatif. Mendeleev menganjurkan adanya campur tangan pemerintah pada perekonomian. Sebaliknya, Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia. Malahan sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara holistik. Smith berpendapat bahwa sifat egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan menghambat masyarakat sepanjang terdapat persaingan bebas. Merkantilisme pasar bebas. Smith sangat mendukung moto laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin pada perekonomian. Paham ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berawal dari pendapat Francis Quesnay menurut genre fisiokrat, mempertegas apa yang pernah disampaikan oleh kaum fisiokrat tadi. Smith menghendaki supaya pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan lumrah tanpa campur tangan pemerintah. Teori nilai, value theory. Menurut Smith, barang memiliki dua nilai. Pertama, nilai guna, value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang dipengaruhi oleh jumlah energi, labor yang diharapkan dalam membentuk barang tadi. Menurut Smith juga interaksi antara nilai guna dan nilai tukar digambarkan bahwa suatu barang yang memiliki nilai guna tinggi kadang-kadang tidak memiliki nilai tukar, tidak mampu ditukarkan menggunakan barang lain. Sebaliknya, terdapat barang yang memiliki nilai tukar yang sangat tinggi, namun tidak begitu berfaedah pada kehidupan. Teori pembagian kerja. Smith mengambil keputusan bahwa produktivitas kemampuan kerja bisa ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong pada pembagian spesialisasi di mana orang akan memilih
mengerjakan yang terbaik sesuai dengan keinginan, bakat, dan kemampuan masing-masing. Teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan diperoleh dengan meningkatkan keuntungan. Smith menduga pentingnya arti akumulasi modal bagi pembangunan ekonomi. Maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith. Selain sering dianggap sistem liberal, lantaran menarik keluasan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak pada perekonomian. G. Pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh pembahasan di bidang ekonomi dikatakan dengan pandangan Smith. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran ekonomi yang dilontarkan Smith banyak diambil menurut para pemikiran terdahulu, bahkan karena pandangannya tidak terdapat yang baru pemikirannya diejek klasik. Bab 4. Pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Begitu banyak murid dan pengikut Adam Smith, beberapa di antaranya yaitu Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jean Baptiste Say, dan yang terakhir ada John Stuart Mill. Thomas Robert Malthus 1766 sampai dengan 1834. Sumber pesimisme Malthus tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama jumlah tetap. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus meramal bahwa akan terjadi malapetaka yang menimpa umat manusia. B. David Ricardo 1722 sampai 1823. Jika disimak sejarah kehidupan, Ricardo tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Namun ketika berusia 14 tahun ia sudah menggeluti dunia pekerjaan di bidang kapital pasar. Membuatnya paham tentang global ekonomi. Ricardo mengemukakan beberapa teori. Yang paling populer yaitu teori laba komparatif atau comparative advantage berdasarkan perdagangan internasional. Dalam teori mengenai sewa tanah, dia menyebutkan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang fertile atau subur, kurang fertile atau subur, sampai tidak fertile sama sekali. TC 1767 sampai 1832. Jean Baptiste Say berasal dari Prancis. Keterkaitannya dengan pengembangan teori-teori pula berlangsung dalam waktu ia telah memasuki usia senja, mendekati usia 50 tahun. Ia sangat memuja pemikiran-pemikiran Smith. Kontribusi Say yang paling besar terhadap genre klasik adalah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawarannya akan menciptakan permintaannya sendiri. Supply creates its own demand. Say juga merupakan orang pertama yang berjasa mengklarifikasikan faktor-faktor produksi atas 3 bagian, yaitu tanah, labor, dan modal. Land, labor, and capital. Namun teori-teorinya tersebut kalah tenar dibandingkan hukum Say. John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1873. Kalau ahli-ahli sebelumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah John Mill sedikit melonggarkan. Lebih jelas, Mill membelokkan campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang bisa membawa ke arah peningkatan efisien dan penciptaan iklim yang lebih baik. Dengan begitu, tiap kegiatan ekonomi bisa diarahkan pada yang lebih baik dan lebih pantas. Baiklah, kesimpulan dari materi tersebut, selain Adam Smith masih ada tokoh-tokoh pemikiran klasik lainnya. Di antaranya Thomas Malthus, David Ricardo, Jean Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Thomas Malthus dianggap sebagai tokoh klasik setelah Adam Smith yang banyak berjasa dalam pemikiran ekonomi. David Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian yang kemudian dikembangkan menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi. Kontribusi Jean Baptiste Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Supply creates its own demand. John
Stuart Mill berpandangan bahwa campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisien dan penciptaan iklim yang lebih baik dan lebih pantas.